Hai, terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, untuk mengisi waktu rebahan kalian, aku akan menceritakan satu kisah kriminal yang sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 2014 lalu. Berawal dari seorang ibu yang ingin mengajak anak perempuan satu-satunya yang dia sayangi untuk pergi liburan ke Bali dan berniat memperbaiki hubungan mereka yang sudah lama tak membaik. Tapi, liburan yang seharusnya menyenangkan itu ternyata malah berujung petaka, di mana sang anak ini bersama pacarnya sampai tega menghabisi nyawa ibunya sendiri di sebuah kamar hotel tempat mereka menginap. Untuk mengetahui kisah lengkap dan apa yang terjadi dalam kasus ini, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. Heather Mac atau biasa dipanggil Mac adalah seorang perempuan warga negara Amerika. Ia lahir pada bulan Oktober tahun 1995. Ayahnya Mac ini merupakan seorang musisi jazz yang sangat terkenal bernama James Mac. Sedangkan ibunya adalah seorang akademisi bernama Sheila von Wyss. Mereka bertiga menetap di kota Chicago dan di sana mereka dikenal sebagai keluarga yang sangat terpandang. Mac ini merupakan anak tunggal yang selalu disayangi oleh ibu sama ayahnya. Sejak kecil, Mac ini selalu diperlakukan seperti seorang princess. Semua keinginannya pasti terpenuhi, apalagi latar belakang keluarga yang sangat berkecukupan ini, Mac pun dapat menikmati hidupnya dengan sangat menyenangkan. Kedua orang tuanya sering sekali memberikan dia hadiah dan mengajaknya jalan-jalan. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena satu persatu, masalah pun mulai datang menghampiri keluarga mereka. Dan dari masalah-masalah inilah yang akhirnya membuat Mac ini menjadi sangat membenci ibu kandungnya. Di mana hal itu bermula ketika pada saat itu di tahun 2001, ketika Mac ini masih berusia 6 tahun, James, ayahnya, mengajak mereka liburan dengan melakukan pelayaran menggunakan kapal Royal Caribbean Mediterranean. Tapi ternyata di liburan itu, James ini malah mengalami cedera kaki. Dan karena fasilitas kesehatan di kapal itu tidak memadai, kakinya James ini pun telat ditangani dan menjadi lumpuh sebagian. Kemudian karena tidak terima dengan hal ini, James pun melaporkan Royal Caribbean ke pihak berwajib untuk menuntut kapal pesiar ini. Terus beberapa tahun kemudian, kesehatan James ini pun jadi semakin memburuk lagi, di mana pada saat itu dia didiagnosis terkena kanker usus besar. Tapi meskipun kondisi kesehatannya James udah nggak fit, hal itu ternyata tidak membuat mereka bertiga ini berhenti jalan-jalan, karena mereka memang suka traveling. Pada bulan Agustus tahun 2006, James kembali mengajak keluarganya untuk liburan ke Yunani. Di liburan itu, sebuah kejadian yang tidak pernah mereka inginkan tiba-tiba terjadi, di mana pada tanggal 6 Agustus 2006, secara mengejutkan James ini ditemukan meninggal dunia di kamar hotelnya dalam usia 77 tahun. Dan setelah diperiksa oleh tim medis, mereka menyimpulkan bahwa James ini meninggal karena terkena emboli paru atau penyakit paru-paru yang memang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Kemudian setelah James ini meninggal, Sheila, istrinya atau ibunya Mac ini langsung mengantarkan jasad James ke kamar mayat. Tapi anehnya, si Sheila ini tidak langsung mengadakan pemakaman untuk suaminya, tapi dia malah melanjutkan liburan ke Santorini berdua sama Mac. Sementara Mac yang masih merasa terpukul dengan kematian ayahnya ini, tentu heran dengan sikap ibunya. Sejak saat itulah Mac ini mulai tidak menyukai ibu kandungnya sendiri. Dan ternyata 5 hari sebelum kematiannya, James ini sempat menulis surat wasiat. Dan dalam surat wasiat itu, James mengatakan bahwa seluruh hartanya yang mencapai jutaan dolar itu akan jatuh seluruhnya kepada Mac, yaitu anaknya. Sementara istrinya, Sheila ini tidak mendapatkan bagian sama sekali. Ditambah lagi pada tahun 2011, perusahaan Royal Caribbean yang sempat dilaporkan sama James atas tuduhan telah menyebabkan kakinya itu lumpuh, akhirnya setuju untuk membayar ganti rugi sebesar 1,5 juta dolar atau lebih dari 22 miliar. Karena pada saat itu James sudah meninggal, jadi uang ganti ruginya pun jatuh ke tangan anaknya juga. Saat itu Mac yang masih kecil ini sudah memiliki banyak uang dari peninggalan bapaknya. Tapi meskipun secara hukum sudah jelas disebutkan kalau uang itu menjadi milik Mac, tah bagaimana separuhnya dari uang itu atau 500.000 dolar atau sekitar 7,5 miliar dari uang ganti rugi Royal Caribbean tadi malah jatuh ke tangan ibunya. Dan hal itulah yang makin membuat Mac ini membenci ibunya.
Bertahun-tahun kemudian hubungan antara Meg sama ibunya ini makin memburuk lagi, yang mana Meg yang pada saat itu sudah beranjak dewasa tumbuh menjadi anak yang susah diatur. Dia mulai berani bolos sekolah, dia mulai berani curi uang ibunya, dan berani keluar diam-diam dari rumah pada saat malam hari. Dan dia juga berani check-in di hotel menggunakan kartu kredit ibunya. Bahkan semakin dewasa, Meg ini juga berani melakukan kekerasan fisik terhadap ibunya. Dia tidak segan-segan memukul ibunya sampai cedera fisik. Dan yang semakin parah lagi, ketika Meg yang pada saat itu baru berusia 15 tahun, mulai jatuh cinta dengan seorang laki-laki bernama Tommy Safer. Dan Tommy ini juga dibesarkan oleh seorang single mother, ayahnya pergi meninggalkan keluarganya dia waktu dia masih kecil. Karena memiliki kesamaan, yaitu sama-sama kehilangan figur seorang ayah, Meg sama Tommy pun jadi semakin dekat, hingga akhirnya mereka pacaran. Tapi sayangnya, hubungan antara mereka ini ditentang sama Sheila, ibunya si Meg, karena dia merasa kalau Tommy ini membawa pengaruh buruk pada si Meg, sehingga Sheila pun melakukan segala cara untuk bisa memisahkan mereka berdua. Karena tindakan ini, si Meg pun makin naik pitam lagi. Bahkan dia tega dorong ibunya sampai terjatuh dan ibunya pun sampai patah tulang. Tetapi walaupun berulang kali disakiti sama anaknya, sebagai seorang ibu, Sheila ini tetap tidak menyerah untuk memperbaiki hubungannya dengan anak sematawayangnya ini. Lalu Sheila memutuskan untuk mengajak Meg pergi pindah ke apartemen di daerah Gold Coast, Chicago. Bermaksud biar mereka ini sama-sama bisa membuka lembaran baru, karena di rumah lamanya mereka itu seperti suasananya panas dan selalu berantem. Sayangnya kepindahan mereka di sana juga ternyata tidak berpengaruh apa-apa, karena tidak lama kemudian setelah pindah ke apartemen itu, Sheila mengetahui sebuah kabar yang sangat mencengangkan tentang anaknya, di mana pada saat itu di tahun 2014, ternyata Meg ini sedang mengandung anaknya Tommy. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah itu ternyata bukan kehamilan yang pertama kalinya. Ternyata sebelumnya Meg ini pernah beberapa kali hamil. Ibunya pun marah dan kecewa setelah mengetahui fakta itu. Tapi itulah seorang ibu. Segimanapun marahnya, Meg ini tetaplah anaknya, karena dia anak yang sangat dia cintai. Kemudian Sheila pun terus berusaha memperbaiki hubungannya dengan Meg. Dan untuk mencairkan ketegangan di antara mereka, pada tahun yang sama yaitu tahun 2014 ini, Sheila pun memutuskan untuk mengajak Meg pergi liburan ke Indonesia, tepatnya ke Bali. Tapi liburan yang seharusnya menyenangkan itu malah berubah menjadi petaka yang tidak pernah Sheila duga. Tanpa sepengetahuannya, ternyata Meg ini telah menyusun sebuah rencana jahat untuk ibunya. Pada tanggal 11 Agustus 2014 malam, Meg sama Sheila tiba di Bali. Setelah itu, mereka pun segera menuju ke sebuah resort, yaitu St. Regis Bali Resort yang terletak di Nusa Dua. Saat mau check-in, Sheila terkejut ketika dia mengetahui bahwa ternyata di resort itu ada 2 kamar yang sudah dipesan atas nama Sheila. Padahal, Sheila hanya pesan 1 kamar untuk dia sama anaknya. Karena ini, Sheila pun kebingungan. Lalu resepsionis resort itu pun menunjukkan paspor atas nama Tommy, pacarnya si Meg ini, sebagai identitas pengunjung yang akan mengidap di kamar yang satunya. Dan ternyata itu dipesan oleh Meg menggunakan kartu kredit ibunya. Bahkan beli tiket pesawat buat si Tommy juga. Karena ini, ibunya marah, dan dengan santainya, si Meg ini menjawab, "Udahlah Bu, tenang aja. Tommy bentar lagi datang dia ke sini karena mau belajar." Di situ mereka sempat bertengkar lagi, tapi akhirnya Sheila pun memilih untuk menahan emosinya dan segera masuk ke kamar untuk beristirahat. Selama di Bali, hubungan mereka ini juga bisa dibilang agak baik karena dilihat dari foto-foto mereka berdua yang terlihat kompak menggunakan baju yang sama. Dan mereka tampak bahagia. Sementara itu, pada dini hari tanggal 12 Agustus 2014, Tommy akhirnya sampai di resort itu yang sudah dipesanin sama Meg. Kedatangannya si Tommy ke Bali ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari rencana jahatnya Meg, yaitu sebuah rencana yang memang sudah disusun sejak sebulan yang lalu. Karena Meg ini sangat kesal ketika ibunya ini menentang hubungan dia sama Tommy, bahkan ibunya ini yang menyuruh Meg untuk aborsi. Sedangkan Meg ingin mempertahankan bayinya dan mau hidup bersama Tommy. Dari situlah Meg ini pun mulai mencari cara supaya bisa terlepas dari cengkraman sang ibunya. Dan satu-satunya cara agar dia bisa bebas dari ibunya adalah dengan menghabisi nyawa ibunya sendiri. Dan untuk mewujudkan keinginannya itu, Meg ini mengajak Tommy pergi bersama ke Bali untuk menghabisi ibunya di kamar hotel.
Singkat cerita, sesampainya di Bali, Tommy dan Mac pun bertukar pesan singkat di bedah kamar dalam rangka untuk membahas rencana itu. Awalnya, waktu itu mereka berencana menghabisi nyawa Sheila dengan membuatnya overdosis obat tidur. Tapi, setelah Mac berhasil mencekoki ibunya dengan banyak sekali pil tidur, hal itu ternyata tidak membuat ibunya meninggal. Karena kebingungan, Mac pun tanya ke Tommy lagi lewat karena pil yang ia kasih tidak mempan. Kalau Tommy bilang, tunggu 20 menit sampai mamu tidur, nanti aku coba cari cara lain dulu. Akhirnya, pada jam 9 pagi, Tommy pun masuk ke kamarnya Mac dan ibunya. Dan saat itu ibunya Mac yang sedang masih tidur, Tommy pun dengan brutal langsung memukul kepalanya hingga berkali-kali, dan hal itulah yang langsung membuat Sheila berdarah dan pingsan tidak sadarkan diri. Setelah melihat Sheila terkapar, Mac dan juga Tommy segera menghajar tanpa ampun. Dan atas tindakan itulah, Sheila akhirnya meninggal dunia di kamar hotel itu di usia 62 tahun. Setelah memastikan ibunya ini tewas, Mac sama Tommy dengan tega potong-potong tubuhnya jadi beberapa bagian, lalu dimasukkan ke dalam koper. Lalu di jam 11, Tommy sama Mac pun turun ke lobi resort dengan membawa koper berisi jasadnya si Sheila. Dan keduanya pun segera memesan taksi karena mereka akan pergi untuk membuang jasad ini. Dan setelah taksinya datang, Mac dan Tommy buru-buru masukin koper tadi ke bagasi belakang mobil. Tapi ketika mereka mau mengangkat koper itu dan dimasukkan ke bagasi, disitulah mereka melihat bahwa darah dari tubuhnya Sheila ini ternyata bocor, mengalir keluar dari koper. Karena ini mereka panik, lalu mereka berdua langsung tutup bagasi mobil. Dan mereka meminta driver untuk menunggu sebentar karena ada barang yang ketinggalan di kamar. Tapi setelah ditunggu selama 1 jam lamanya, Mac dan Tommy ternyata tidak muncul. Disitulah bapak driver ini langsung mengeluarkan koper mereka yang ditaruh dalam bagasi mobil. Kalau saat mengeluarkan koper, disitulah dia kaget ketika dia melihat ada darah segar yang mengucur dari koper itu. Tanpa menunggu waktu yang lama, si driver pun langsung memanggil security resort dan melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Sesampainya di kantor polisi, mereka pun segera mengecek isi koper itu, dan di situ mereka pun kaget karena ternyata dalam koper itu tampak dengan jelas tubuh Sheila yang sudah tidak bernyawa dengan mukanya yang sudah horor banget dan dalam kondisi tidak berbusana. Setelah polisi mengetahui bahwa Sheila telah dihilangkan nyawanya, mereka pun langsung memburu keberadaan 2 pelaku, yaitu Mac sama Tommy. Dilihat dari kamera CCTV resort bahwa keduanya kabur menggunakan pintu darurat. Kemudian keesokan harinya polisi berhasil melacak keberadaan Mac dan Tommy yang ternyata sedang menginap di resort lain yang memang tidak begitu jauh dari resort yang mereka nginap sebelumnya. Dan keduanya langsung ditangkap pada saat itu juga. Dan penangkapan mereka seketika menjadi berita yang sangat menghebohkan Indonesia. Bahkan kasus ini tentunya juga ditayangkan di Amerika. Kemudian Mac sama Tommy yang sudah ditahan oleh pihak berwajib di sana langsung dimintai keterangan, dan di situ mereka berdua tidak bisa mengelak lalu mengakui semua kalau mereka telah menghabisi nyawa Sheila di kamar hotel. Pada tanggal 19 September 2014, keduanya pun dinyatakan bersalah dan mereka berdua didakwa atas tuduhan penghilang nyawa. Dan sebenarnya pada saat itu mereka dihadapkan pada kemungkinan yaitu hukuman mati. Tapi pada bulan April 2015, Mac dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan Tommy mendapatkan hukuman 18 tahun penjara. Mac lebih ringan daripada Tommy karena kontribusinya dalam menghilangkan nyawa Sheila dianggap tidak lebih banyak daripada Tommy. Dan selain itu, Mac ini juga dalam kondisi mengandung, dan dia diketahui melahirkan bayinya di dalam sel penjara itu. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2021, Mac akhirnya bebas setelah melewati 7 tahun masa tahanan. Dia bebas lebih awal karena dianggap telah berkelakuan baik. Tapi setelah itu, dia langsung dideportasi ke Amerika untuk menjalani tahanan di sana juga. Dan sesampainya di Amerika, dia pun langsung ditahan pada bulan November tahun 2021. Dan kemudian di tahun 2023, dia menghadapi persidangan di sana karena kasusnya pun masih berjalan dan diputuskan dengan hukuman 26 tahun penjara. Sementara Tommy masih menjalani hukumannya di Bali dan baru dibebaskan untuk kemudian dideportasi lagi ke Amerika pada tahun 2026. Lalu menetapkan tanggal persidangan pada Januari 2027. Jika Tommy terbukti bersalah, maka ia akan menghadapi kemungkinan hukuman penjara seumur hidup. Semoga para pelaku dalam kasus ini mendapatkan balasan yang cukup setimpal dan semoga mereka cepat bertobat. Oke lah, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk saran-saran video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pembahasan kasus selanjutnya. Sampai jumpa!